Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi di matematika ekonomi. Nah, sekarang yang kita bahas kemarin kita sudah membahas tentang fungsi ya. Nah, sudah tahu bahwa fungsi itu menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, bagaimana aplikasi fungsi di dalam ilmu ekonomi? Nah, nanti hari ini kita jelaskan ya. Nah, jadi yang kita bahas nanti di dalam fungsi dalam ilmu ekonomi itu adalah yang pertama itu adalah fungsi permintaan, nah, atau fungsi permintaan garis lurus. Permintaan di sini dalam ilmu ekonomi itu adalah demand. Nah, jadi kurva permintaan itu pada umumnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum permintaan, di mana bila harga turun, nah itu kan hukum permintaan, bila harga turun, jumlah barang yang diminta itu akan bertambah. Ingat di mikro ya. Nah, jadi hukum permintaan yang pertama seperti itu bunyinya. Dan sebaliknya ya, kalau harga naik, nah, jumlah barang yang diminta atau quantity demand itu akan turun. Dengan anggapan keadaan lainnya tetap atau setiris paribus. Jadi faktor-faktor lain dianggap tetap, maka hukum permintaan itu harga itu akan QD atau quantity demand atau jumlah barang yang diminta itu bergerak bertentangan dengan tingkat harga. Ingat di mikroekonomi bahwa harga dengan quantity demand itu adalah hubungannya negatif. Nah, jadi pada suatu kurva permintaan garis lurus atau linier, nah di linier, garis lurus atau linier, tingkat pertambahan kuantitas yang diakibatkan turunnya harga itu dapat dilihat dalam bentuk fungsi. Nah, jadi garis lurus jadi artinya pertambahan jumlah barang yang diminta itu sebagai akibat turunnya harga atau perubahan harga itu disebut dengan fungsi. Nah, formula dari fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan A plus BP. Nah, P itu adalah harga ya. Jadi QD itu adalah variabel kuantitas, P itu adalah variabel harga, A dan B itu adalah konstanta. Nah, jadi A ini adalah konstanta dan B ini adalah koefisien. Kalau harga itu berubah, nah jadi besarnya B ini tergantung daripada perubahan harga. Jadi kalau harga berubah, berapa mengakibatkan QD-nya berubah, atau harga naik, berapa QD-nya turun. Nah, itu ditentukan oleh B, atau disebut dengan koefisien konstanta. Oke. Nah, di sini kita contohkan mengenai fungsi permintaan suatu barang. Itu adalah QD sama dengan QD sama dengan min 3P. Nah, min 3P plus 15. Nah, ini diketahui. Nah, jadi fungsi permintaan barang itu persamaannya fungsinya adalah QD min 3P plus 15. Nah, sekarang jika QD 0, maka P-nya itu adalah 5. Jika P-nya sama dengan 0, maka QD-nya sama dengan 15. Nah, dapat di mana P ini sama dengan 5? Nah, dan QD-nya itu sama dengan 15 dapat di mana? Ini kita cari ya dari persamaan tadi. Nah, kalau QD-nya 0, nah kita jalankan min 3P plus 15, kemudian kita pindah 3P-nya sama dengan 15 bagi 3 itu adalah 5. Berarti kalau QD-nya 0, P-nya itu adalah 5. Nah, ini menjawab yang ini tadi dapat dari mana? Dapat di mana 5 ya. Nah, sekarang kalau QD-nya
jika Pi-nya 0, kalau tadi kan QD-nya 0, nih Pi-nya 5. Nah, tapi kalau Pi-nya 0, maka QD-nya 15. Dapat di mana 15 ini? Nah, kita jalankan seperti ini. QD-nya kan tadi persamaannya min 3Pi plus 15. QD-nya sama dengan min 3Pi kali 0. Pi-nya kan 0. Nah, plus 15. Nah, jadi kalau Pi-nya 0, maka QD-nya itu adalah 15. Oke? Nah, 15. Sekarang kita ke tabel. Nah, ini kita buat tabel. Sebelum kita ke grafis, kita buat tabel. Nah, ini kita kembali ke mikro. Kemarin kan ada indifference. Nah, jadi variabel kuantitasnya 15, variabel harganya sama dengan 5. Kita buatlah tabel. Tabel ini kita yang buat. Membuat tabel ini berdasarkan hitungan kita tadi. Nah, tadi kan Pi-nya QD-nya 0, ya kan? QD-nya 0 itu adalah Pi-nya 5. Nah, kita menjalankan dari persamaan tadi. Kemudian kalau Pi-nya 0, QD-nya itu adalah 15. Nah, ini yang kita buat dulu di dalam tabel. Ya, kita buat dalam tabel dulu karena yang diketahui kan dua ini. 5 dengan 0, 0 dengan 15. Oke, sudah. Nah, sekarang kan katanya kalau harga turun jumlah barang yang diminta naik. Sekarang berapa naiknya? Nah, berapa naiknya? Ini kan harga turun 1, QD berapa naiknya? Nah, ini kan katanya 3, dapat di mana dari 3 ini, interval 3 ini? Nah, interval 3 ini kita dapatkan dari perbandingan tadi. Nah, kan perbandingan harga dengan quantity demand kan 15. 5 dengan 15 berarti harga berubah Rp1, quantity demand-nya berubah 3 unit. Berarti interval di tabel itu adalah 3. Nah, oleh sebab itu harga turunnya 1 unit, Rp1 atau $1, quantity demand itu akan naik 3 dari 0 ke 3. Jadi setiap intervalnya turun 1, harganya turun 1, quantity demand-nya bergerak 3 unit. Nah, dari 3 kan 3, ini 6, 6, 9, 9, 12, dan 15. Nah, ini mendapatkan ini dari perbandingan kita tadi, tidak sembarangan loh yang ini dapat dari 3 ini tidak sembarangan, dari perbandingan antara QD dan V tadi. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kan intervalnya itu ada bisa 5 lah, 3, tergantung dari persamaan ini tadi. Ya, oke. Nah, paham ya. Nah, sekarang kita buatlah grafis. Kita hubungkan angka-angka yang ada di tabel ini, 5 dengan 0 misalnya kan di sini 5 dengan 0, 4 dengan 3 harganya 4, quantity demand-nya 3, kemudian 5 dengan 6. Nah, 5 dengan 6 ya kan, kemudian harganya 3, quantity demand-nya 6, kita hubungkan, ketemu nanti titik-titik di sini. Nah, 2 dengan 9. Nah, berapa harganya 2, kuantitinya 9, kita hubungkan 1 dengan 12. Nah, 1 dengan 12. Kemudian 0 dengan 15. Nah, di sini 0 dengan 5, kuantiti demand-nya 15. Nah, titik-titik temu antara angka harga dengan kuantiti demand tadi kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus. Nah, tarik garis lurus ini namanya kurve demand ya. Ini adalah garis lurus ini adalah namanya kurve di demand. Nah, ini kurve di demand. Nah, jadi kita menemukan itu tadi interval 3 ini tadi kan dari sini ya, 5 berbanding 15. Nah, 1 berbanding 3. Oleh sebab itu di sini ya. Nah, 5-nya 4, 3, turun 1, interval QD itu adalah 3. Nah, ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan angkanya. Nah, kita garis lurus ya. Nah, angka 5 dengan 0, 4 dengan 3, 3 dengan 6 ya.
2 dengan 9, 1 dengan 12, dan 0 dengan 15. Nah, ini adalah kurva di demand. Oke, sudah dulu. Nah, ini hanya catatan sedikit tadi, seperti tadi juga ya. Nah, 15-3P. Jadi di sini artinya quantity demand itu dipengaruhi oleh harga. Nah, berapa harganya? Jadi setiap harga turun atau berubah Rp1, quantity demand-nya akan berubah 3 unit. Nah, oke. Ya, kita lanjutkan video yang lain.